semua bangsa. Ini bukan soal agama. Dan dengan kelaparan tidak saudara dan saya kuasai. Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Tapi sebelum kita membahas hal yang mengerikan dan luar biasa, kita mendengarkan sebuah lagu dari Davina. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kiat mengalahkan Lucifer dan pengikutnya adalah suatu peperangan. Maka kita akan berdoa dulu. Mari Bapa, Engkau hadir di antara kami untuk memimpin yang berbicara. Kata demi kata dan kalimat demi kalimat adalah dari kebenaran daripadamu, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang anak-anakmu dengar adalah bagian daripada kehendakmu, menyampaikan kebenaran yang daripadamu. Dalam nama Yesus, segala kuasa iblis yang mengganggu acara ini dari awal pertengahan sampai selesai, juga sampai pada tayangan anak-anakmu yang mendengarkan, dalam nama Yesus kamu usir keluar. Mari Tuhan, Kau beracara dan berbicara. Haleluya, amin. Saudara, kalau mau berperang, tentu yang dibutuhkan adalah harus mengenali musuh kita, ya kan? Tetapi memang sesungguhnya di dalam Alkitab dikatakan kita tidak boleh menyelidiki roh-roh yang disebut sebagai roh-roh jahat, iblis dan lain-lain. Itu seluk-beluk iblis nggak boleh. Kenapa? Karena iblis paling jago untuk berdusta. Mereka adalah bapa segala dusta. Sehingga, saudaraku yang kekasih, apa yang kita dengarkan, kita tampilkan adalah bagian daripada motivasinya adalah bagaimana kiat mengalahkan Lucifer dan anak buahnya dan pengikutnya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, cita-cita Lucifer yang sampai sekarang dan mendatang di bumi ini adalah melanjutkan cita-cita dia sewaktu di surga kekal. Cita-cita dia adalah menyamai Sang Maha Tinggi,
menyamai Allah yang maha tinggi untuk menguasai makhluk-makhluk ciptaan Allah. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekali lagi bahwa Lucifer melanjutkan cita-citanya ketika dia dilemparkan dari surga kekal ke bumi. Maka dia melanjutkan cita-citanya. Di bumi dia membuat kerajaan dunia. Di bumi dia membunuh roh-roh manusia yang dia cemburui. Lucifer sebetulnya ingin supaya dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penguasa, menjadi raja di surga kekal. Karena dia merasa paling sempurna, ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang maha indah. Tetapi Allah lebih tahu persis bahwa makhluk dinamis yang paling tepat adalah roh saya dan roh saudara. Mengapa? Sudah kita pernah bahas bersama di dalam tayangan-tayangan tentang diri kita. Siapa sesungguhnya kita, jati diri manusia sudah. Yang langkah selanjutnya adalah Lucifer ingin selain membunuh manusia, membunuh yang disebut sebagai gembala umat manusia, gembala umat manusia. Dia bunuh Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Dia bunuh sang anak domba yang menjadi Tuhan, yang menjadi gembala dari seluruh calon anak-anak Allah di muka bumi ini. Zakaria 13 ayat 7, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Bangkitlah terhadap gembalaku. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Paling karib dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Itu dia tujuannya, membunuh sang anak domba, membunuh Yesus Kristus adalah supaya umat manusia tercerai-berai seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8, maka di seluruh bumi ini, muka bumi ini, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Masuk neraka kekal, rohnya masuk neraka kekal, lenyap. Tidak lagi ditemui nanti di surga kekal. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Sekali lagi selalu saya sampaikan, saudara dan saya tinggal memilih mau yang 2/3 masuk neraka atau 1/3 masuk kembali kepada surga kekal, ke surga kekal. Dari mulai Yesus dilahirkan, saudara mungkin kebanyakan sudah tahu kisah Yesus dilahirkan, kisah bagaimana dia lari ke Mesir, dibawa lari ke Mesir dan seterusnya. Sudah lengkap, tiap Natal akan dibahas itu. Tetapi mungkin jarang yang saudara tahu secara ilahi, peperangan secara ilahi waktu Yesus lahir. Bagaimana kelihatan di bumi adalah bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, kemudian bla 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 bla. Tetapi kita lihat, kita tengok pada saat Yesus secara ilahi dari kacamata ilahinya di Firdaus. Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Yes, perhatikan. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Luar biasa. Bunda Maria digambarkan oleh seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Sayap rohani, kuasa. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lanjut. Ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Perhatikan baik-baik, tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam. Itu Lucifer.
yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Perhatikan baik-baik. Itulah yang kemudian makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kemudian menjadi pengikutnya. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Lanjut. Untuk menelan anaknya. Menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan... Perhatikan, akan menggembalakan semua bangsa. Ini bukan soal agama, semua bangsa. Menggembalakan seluruh roh umat manusia, seluruh umat manusia yang pernah lahir ke bumi. Lanjut. Dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, lanjut. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Itu dia. Perhatikan, fakta di bumi ini Herodes mengejar bayi Yesus. Dari mulai menyuruh orang-orang Majus untuk laporan ke dia, yang kemudian oleh orang Majus dipimpin malaikat untuk ngelewatin jalan lain. Satu, dia kemudian mengejar, membunuh ratusan bayi, ya, supaya salah satunya bisa terbunuh, yaitu bayi Yesus. Saudaraku yang kekasih, tidak berhasil karena secara fakta 2000 tahun yang lalu dia dibawa lari si bayi ke Mesir oleh Yusuf dan Bunda Maria. Tidak berhenti di situ, Lucifer kemudian mencoba untuk membunuh Yesus. Dan perhatikan, tanda kutip berhasil, yaitu menyalibkan Yesus di kayu salib. Tetapi sesungguhnya itu bukan kemenangan bagi iblis, kemenangan bagi Yesus, karena orang tidak berdosa mati di kayu salib. Kita tengok Ibrani 2 ayat 14-15. Sekali lagi, Yesus yang menang, bukan Lucifer, walaupun secara tubuh alamiah Yesus mati disalibkan. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, Ya, supaya oleh kematiannya ia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. iblis yang berkuasa atas maut. And then Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. itu untuk melepaskan supaya manusia jangan takut lagi kepada iblis. Dan iblis terpaksa masuk ke jurang maut selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Iblis terpaksa masuk ke jurang maut. Lucifer terpaksa bersama Satan masuk ke jurang maut. Saudara bisa baca Wahyu 20 ayat 1-3. Kita lanjutkan. Sudah disampaikan dalam tayangan tentang kisah hidup saya. Saudara bisa lihat juga di dalam tayangan tentang kisah nyata saya, bagaimana Tuhan Yesus sudi menemui saya. Saudara lihat tayangannya. Saudaraku yang kekasih, Lucifer membawa tadi sepertiga dari seluruh sepertiga dari ciptaan makhluk ciptaan Allah, yang disebut sebagai bulan, yang disebut sebagai jenis bintang, yang disebut sebagai jenis matahari. Sudah disampaikan dalam tayangan sebelumnya tentang Lucifer. Juga staf utama Lucifer, ada penunggang kuda hitam, ada binatang yang keluar dari dalam bumi, ada yang binatang yang keluar dari dalam laut. Semua lengkap dalam siapakah Lucifer. Saudara bisa lihat dulu di sana. Saya akan fokus pada hal-hal yang banyak manusia tidak
kenali kebenarannya, tidak tahu kebenarannya, yaitu tadi A, B, C, D, sekarang adalah E, yaitu anak buah Lucifer tentang roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu jauh lebih mengerikan sebetulnya. Karena apa? Roh-roh jahat itu bisa tinggal di dalam tubuh alamiah orang-orang yang berdosa dan berkejahatan. Khususnya yang musyrik, yang menyembah berhala. Itu iblis punya hak untuk memasukkan roh-roh jahat dalam diri manusia. Dan pekerjaan roh-roh jahat itu ada dua, yaitu menebarkan absintus, menjadikan si manusia yang ditempati oleh roh jahat itu memiliki absintus, racun yang membuat karakter buruk, yang membuat kenajisan dalam sepanjang hidupnya, dan itu walaupun lahir baru susah sekali dibuang. Saudara tahu karakter buruk susah sekali dibuang. Yang kedua, roh-roh jahat itu membuat supaya si manusia terkena nasib buruk, kutuk dan nasib buruk. Inilah yang berbahaya. Mereka punya hak untuk membuat nasib buruk pada si manusia. Direncanakan semua lengkap. Karena roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia tidak cuma sedikit. Tengok orang gila dari Gerasa, itu 2000 roh jahatnya, tidak main-main. Saudaraku yang kekasih, ada lagi dusta Lucifer dan anak buahnya, bahwa banyak kalau orang mati itu rohnya gentayangan, banyak yang gentayangan, ya nggak tahu kalau yang dimaksud gentayangan apa, tetapi kemana-mana. Keliru saudaraku, itu salah besar. Yang gentayangan itu roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia yang mati, bukan arwah atau roh si mati. Si roh si mati ada dua, masuk ke Firdaus atau masuk ke alam maut. Tinggal dua. Tentang itu ada sudah tayangannya. Saudara tinggal lihat. Saudaraku yang kekasih, itu kebohongan. Gak ada itu roh-roh gentayangan, kemudian adalah roh manusia. Itu roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri manusia. Makanya tahu persis, oh si Anu begini, oh dulu begini, suaranya kayak gini, oh bla 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 bla. No, nggak ada itu. Kemudian hantu dan setan-setan atau apapun yang disebut oleh manusia, itu yang mungkin bagi manusia yang penakut ya menakutkan. Karena di sana ada berbagai bentuk, ada pocong saudara, ada kuntilanak, ada kuntil tante, oh nggak ada ya, kuntil anak, terus kemudian gondoruo, terus kemudian yang kecil-kecil, apa namanya? Tuyul, ya. Anak saya lebih tahu itu karena sama-sama anak kecil kali ya. Saudara, yang keren adalah Dracula, ya kan? Dokter gigi aja takut sama Dracula, ya kan? Saudaraku yang kekasih, sebetulnya mereka kelas bawah. Kita tengok di Wahyu 18 ayat 2, itu kelas bawah. Kelas rendah, kalau dalam pengikut Lucifer itu kelas rendah. Wahyu 18 ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Semua roh najis itu tadi, roh-roh najis, hantu-hantu itu roh-roh najis. Terus bentuk-bentuknya macam-macam itu ada namanya. Lanjut. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis. Burung yang najis itu digambarkan secara bahasa ilahi, burung yang najis. Di bumi ini, waduh, menakutkan. Dan tidak pada tempatnya. Saya dan saudara kemudian mencari, mengetahui, ingin mengejar. Salah, itu memang jebakan. Jebakan oleh Lucifer untuk anak buahnya terbawa. Kadang-kadang bisa nongol, padahal energinya cuma sedikit, saudara.
Kalau bisa nongol misalnya kuntilanak, ya, dalam bentuk kuntilanak, bisa nongol 2 menit, itu sampai 6 bulan dia juga nggak bisa nongol lagi. Tahu saudaraku, energinya kecil. Saudaraku yang kekasih, ya, Lucifer yang memiliki anak buah A, B, C, D, E, F jenis, itu tinggal panen. Lucifer yang memakai itu tinggal membuat apa yang disebut sebagai panen. Panen. Wahyu 6 ayat 7-8. Dia panen, tinggal memanen manusia. Perhatikan baik-baik apa yang dipanen. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ayat 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning Menunggang kuda hijau kuning, sorry. Terus? dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Luar biasa, dia memakai jala. Maut untuk tubuh alamiah, kerajaan Maut untuk tubuh rohaniah, manusia. Lanjut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi Untuk apa? 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, membunuh dengan pedang, saling membunuh antar manusia dengan segala cara, dan dengan kelaparan, dan sampar, penyakit termasuk COVID, dan dengan binatang-binatang buas. Sebetulnya COVID juga binatang buas dong ya, lebih buas. Lanjut. Yang di bumi. Saudaraku yang kekasih, lalu dari tadi ngomong Pak Matius, terus caranya mengalahkan gimana? Yes! Oke. Yang pertama tentu saya dan saudara harus memiliki Tuhan. Untuk memiliki Tuhan, saya dan saudara harus membuang segala dosa dan segala kejahatan yang dimiliki oleh saya dan saudara. Namanya lahir kembali. Saudara lihat tayangannya tentang lahir kembali. Itu satu. Yang kedua, saya dan saudara harus membuang seluruh absintus. Karena itu akan menjadi lubang-lubang. Kalau udah lahir baru, kosong, menjadi lubang-lubang. Absintus, karakter buruk, kenajisan, menjadi lubang-lubang untuk iblis bisa menyeret saudara kembali. Buang absintus. Ini garis besarnya dulu. Detailnya nanti kita pada tayangan mendatang kita akan bahas. Yang ketiga, saudara harus berada di dalam kerajaan Allah. Di bumi, kerajaan Allah. Di bumi, istilahnya di dalam kubu Kristus. Ya, harus ada di dalam kubu Kristus. Wahyu 20 ayat 9, perhatikan baik-baik. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, mengepung tentara Tuhan dan orang-orang kudus, terus dan kota yang dikasihi itu. Dan orang yang dikasihi Tuhan itu tetap dikepung. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Api dari langit akan menghanguskan mereka. Roh Kudus akan melindungi saudara dan saya. Saudara juga bisa lihat bahwa saya dan saudara terlindung dari apa yang disebut sebagai penyerangan oleh iblis. Saudara bisa lihat Wahyu 17 ayat 14. Saudara akan terlindung dari peperangan yang dilakukan oleh iblis atas manusia. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan. Anak domba yang menjadi bos kita, Tuhan kita sejak di surga, Tuhan umat manusia. Bukan agama nih, Tuhan umat manusia sejak di surga. Lanjut. Dan raja di atas segala raja. Yes.
mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka, perhatikan baik-baik, yang bersama-sama dengan dia akan menang, Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. setia. Ada 3 hal. Perhatikan nggak main-main. Dipanggil, terpilih, dan setia. Saudaraku yang kekasih, atau satu perkara, saya dan saudara aman, bahkan bisa mengalahkan Lucifer dan anak buahnya. Caranya, sekali lagi, jadilah milik Tuhan. Yohanes 17 ayat 9 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 9, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Untuk mereka, perhatikan, Yesus sendiri sang raja di atas segala raja akan berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Mari kita lihat. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau berikan kepadaku, saudara jangan bilang dulu, oh ya saya umat pilihan, nanti dulu. Umat pilihan adalah, lanjut. Sebab mereka adalah milikmu. Adalah milikmu, yaitu, Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, lanjut. dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. di dalam mereka. Jadi ya, umat pilihan itu adalah karena telah memuliakan sang anak domba di dalam kehidupan si manusia. Maka dapat fasilitas. Apa aja fasilitasnya? Kita lihat. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku Tidak datang ada Yesus kepadamu, dalam dunia, tetapi saudara dan saya masih ada di dalam dunia. dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka Peliharalah mereka, saudara dan saya, dalam namamu. dalam namamu. Ada 2, yaitu nama Allah dan nama Yesus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu di dalam Tritunggal. Maka pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah menjadi murid dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tritunggal, dalam kerajaan Allah. Lanjut. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Selama aku bersama mereka, Pak, itu 2000 tahun yang lalu, Pak, Yesus sudah mati. Yes, sampai hari ini Yesus masih hidup, rohnya masih hidup. Jadi tergantung saudaramu bersama dengan roh sang anak domba. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, karena, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. ya, kenapa binasa? Karena memang melawan Tuhan. Yang menjadi contoh adalah siapa namanya? Si Judas Iskariot. Lanjut. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, lanjut. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya apa? Supaya engkau Engkau mengambil mereka dari dunia. mengambil mereka dari dunia. Lanjut. Tetapi supaya engkau melindungi mereka Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. daripada yang jahat. Saudara dan saya terlindung, jangan khawatir. Tetapi tentu saja saya dan saudara sudah mulai meletakkan diri sebelum memasuki kerajaan Allah untuk lahir kembali, bla 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 bla. Detailnya akan disampaikan pada tayangan yang mendatang supaya saudara memenangkan
apa yang disebut sebagai iblis dan pengikutnya, Lucifer dan stafnya, anak buahnya, supaya dimenangkan. Kalau tidak, maka menjadi kalah. Kalau kalah, maka roh saya dan roh saudara akan gemetar selama hidup, akan gentar selama hidup. Menangkan bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Kami serahkan anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini bersama seluruh keluarganya. Engkau yang memberkati, Engkau yang ikut campur tangan melindungi dari yang jahat. Bapa, biarlah mereka belajar bersama kami untuk memenangkan peperangan, melawan kegelapan, melawan Lucifer dan anak buahnya. Dalam nama Yesus, damai sejahtera menyertai mereka dan kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.